Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Alex Insandu Sitohang dengan NIM 2115011 dari kelas 3B. Saya ingin menjelaskan tentang mekanisme respon imun dan sistem imun. Untuk yang pertama, yaitu cellular immunity. Pada bagian fagosit, yaitu sel darah putih yang menelan partikel asing dan menghancurkannya. Ada dua jenis fagosit yang dibedakan berdasarkan keefektifan fagositas oleh sel-sel tersebut. Yang pertama itu ada profesional dan tidak profesional. Profesional, neutrofil, monosit, dan makrofag. Mereka difasilitasi dengan sistem pengenalan yang memungkinkan mereka untuk mengikat mikroorganisme, menginternalisasi dan membunuh mereka. Yang kedua, tidak profesional. Sel-sel ini termasuk sel epitel, sel endotel, fibroblast, dan sel-sel mesenkim. Sel-sel yang telah mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram dibuang oleh fagosit dan profesional. Yang kedua, itu humoral immunity. Itu sitokinin, interferon, OLD, chemokines, KSFS, TCBB. Pada bagian antibodi, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Yang kedua, itu ada namanya respon imun non-spesifik. Respon imun yang timbul terhadap jaringan yang rusak atau terluka. Ini terjadi pada ketika patogen pertama kali masuk. Yang kedua, respon imun spesifik. Ini respon yang melindungi tubuh dari serangan patogen dan mencegah pertahanan tubuh menyerang diri sendiri. Timbul bila respon imun non-spesifik ini tidak mampu melawan patogen. Oke, untuk mekanismenya, yang pertama itu, ketika patogen menginfeksi masuk ke dalam kulit, ke dalam tubuh, kemudian sel dendritik datang memfagosintosis patogen. Kemudian sel dendritik memberikan respon hingga menghasilkan MHC2 yang akan mengikat antigen pada patogen. Ketika sudah mengikat si patogen, kemudian akan menjadi kompleks MHC2. Kemudian sel dendritik akan bermigrasi ke nodus limfa. Si yang sel dendritik yang sudah terikat tadi bermigrasi ke nodus limfa. Kemudian di sanalah sel dendritik akan bertemu dengan sel limfosit T helper. Ini tuh sel limfosit T helper. Si sel limfosit T helper ini fungsinya itu kayak berikatan dengan si kompleks MHC2 yang MHC2 ini terbentukan dari si sel dendritik. Nah, dari sel dendritik akan menghasilkan interleukin 1 untuk memicu sel limfosit T helper mengeluarkan interleukin 2. Ketika si sel limfosit T helper ini mengikat dengan MHC2 dan MHC2 mengikat dengan si dendritik, maka si sel dendritik ini memberikan respon mengeluarkan interleukin 1 yang interleukin 1 ini untuk memicu si sel limfosit T helper mengeluarkan interleukin 2. Kemudian fungsi dari interleukin 2 itu membantu si T helper memperbanyak diri. Limfosit T helper ini akan memunculkan reseptor yang dapat mengenali antigen pada patogen yang dibawa dendritik secara spesifik. Jadi mengingat memori ibaratnya. Jadi si sel T helper ini sudah aktif. Ini bagian yang sudah diperbanyak dan aktif. Kemudian selain limfosit T helper, ada lagi sel limfosit B. Nah, sel limfosit B ini akan mengikat patogen pada reseptornya. Ya. Sudah mengikat pada reseptornya, kemudian memfagositosis si dendritik tadi, memfagositosis patogen tersebut membentuk kompleks MHC2. Kemudian yang dimana akan berikatan dengan fagosit T helper. Jadi si sel limfosit T helper yang aktif tadi berikatan dengan MHC-nya si sel limfosit B. Kemudian si sel limfosit B akan menghasilkan sebagian membentuk sel B plasma dan ada juga membentuk sel B memori yang berguna untuk mengingat antigen. Sedangkan sel B plasma itu sebagai membentuk antibodi. Kemudian sel B plasma yang membentuk antibodi ini akan berproferilasi awal yang menghasilkan antibodi tipe M, tipe G, dan tipe lainnya. Kemudian antibodi akan berikatan dengan antigen untuk menghalangi patogen masuk ke dalam sel atau disebut netralisasi.
Jadi si antibodi ini kayak berikatan mengelilingi si patogen ini supaya dia tidak masuk ke dalam si sel. Nah, kemudian karena itu juga karena dia telah berikatan, ibaratnya kayak mengisolasi si patogen, memicu memicu atau memudahkan si memfagositosis antigen disebut memfagositosis si antigen yang bisa disebut juga opsonisasi. Jadi untuk yang menghalangi masuknya sel karena dikerumuni dia oleh antibodi, si patogen ini namanya netralisasi. Nah, ketika ketika kita sudah sembuh dari patogen, nah, jadi kan si sel B plasma memori ini sudah menghafal si patogen, antigen patogen. Nah, jika patogen yang sama menginfeksi tubuh, maka sel limfosit B memori akan mengenal antigen dan langsung membentuk sel B memori dan sel B plasma. Kemudian si sel B plasma ini yang menghasilkan antibodi untuk menyerang antigen. Jadi ketika kita sudah ada sel B memori, jadi kita lebih efektif dalam menyerang atau memusnahkan atau mengeliminasi si patogen. Mungkin dari situ untuk mekanisme sudah saya jelaskan. Untuk sekian dan terima kasih.